Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Latido, NIM C205522038. Nah, di sini saya akan mempresentasikan PPT untuk memenuhi mata kuliah manajemen strategi. Nah, saya langsung ke materi, yaitu di mana di sini saya mengambil judulnya tentang usaha kios. Nah, pertama itu ada latar belakang di mana kios adalah warung yang terletak di Desa Ulkambuno, yaitu Desa Sasendiri, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, kios ini dapat memudahkan masyarakat agar tidak perlu berpergian jauh. Contohnya seperti kami yang ada di pedalaman, yang ada di desa. Jadi kami tidak perlu lagi turun ke kota untuk membeli barang-barang yang kami butuhkan seperti minyak goreng, beras, pasta gigi, sikat gigi, dan lain sebagainya. Kemudian adanya kios ini juga dapat memudahkan ibu-ibu rumah tangga, apalagi yang anaknya masih kecil, karena yang masih kecil anaknya kemungkinan mereka sangat minim untuk berpergian jauh. Kemudian lanjut ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya ambil itu tentang profil usahanya, bagaimana perumusan strategi usaha kios, bagaimana implementasi usaha kios, dan bagaimana evaluasi strategi usaha kios. Lanjut, kemudian ada tujuan usaha. Nah, tujuan usahanya di sini itu di mana kios ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat desa seperti kami. Kemudian ada tujuannya juga menjalankan usaha secara mandiri dan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, profil usahanya di mana usaha kios yang saya ambil ini usaha kakak saya sendiri, di mana nama pemiliknya itu Nurheni Mansa. Jenis usahanya itu usaha perusahaan pengecer. Alamat usaha itu Jalan Sungai Bongka. Nama Facebook Nurheni Mansa. Tahun berdiri itu 2023 sampai sekarang. Nah, adapun proses perumusan strategi usaha kios ini, yang pertama itu ada pengembangan visi dan misi usaha kios. Nah, yang pertama itu ada perumusan visi usaha kios, dan yang kedua itu ada perumusan misi usaha kios. Nah, di mana perusahaan visi usaha kios ini, di mana pemiliknya ingin dicapai di masa depan, mereka ingin mencapai lagi target yang lebih bagus dengan mengadakan visi. Nah, kemudian misi dari kios ini di mana mereka ingin mencapai pencapaian atau target yang lebih tinggi lagi untuk mengembangkan kios tersebut agar kios tersebut bisa menambah seperti produk-produk yang baru untuk memudahkan masyarakat agar mereka bisa membeli produk baru yang sudah tren sekarang ini. Lanjut pada analisis lingkungan eksternal usaha kios menggunakan analisis SWOT. Yang pertama itu ada identifikasi kekuatan. Nah, kekuatan dari kios ini ketika mereka memiliki modal yang besar, maka mereka bisa menambah barang yang ada di kios itu. Nah, kelemahan dari kios ini ketika kios ini memiliki pesaing dari luar kah atau yang memang sudah ada di dalam desa tersebut. Dan ketiga itu ada identifikasi peluang. Nah, peluangnya lagi ketika kios A menjual barang lain dan kios B tidak menjual barang yang dijual oleh kios A. Nah, kemungkinan si kios A ini akan memiliki peluang lebih daripada kios B ketika seseorang itu mencari barang yang dibutuhkan itu hanya ada di toko A tersebut. Nah, yang keempat itu ada identifikasi hambatan. Nah, hambatannya itu ketika di kios itu ada orang yang datang berhutang. Jadi ketika mereka berhutang lambat dibayar, pastinya kan modalnya itu tidak bisa diputar kembali karena belum terbayarkan. Kemudian ada C, merumuskan strategi alternatif usaha kios. Yang pertama, mengembangkan produk baru. Nah, dengan mengembangkan produk baru ini, pastinya masyarakat pasti akan lebih
atau makin tertarik berbelanja di kios tersebut, karena kios tersebut itu selalu memproduksi barang-barang baru dan tidak mempertahankan barang-barang yang sudah lama, apalagi barang-barang yang sudah kadaluarsa tentunya. Kemudian itu ada 2, meningkatkan kualitas produk. Nah, itu pasti harus, kualitas produk itu harus ditingkatkan. Apalagi kalau produk yang sekarang itu banyak yang cemilan-cemilan yang baru, produknya itu tentu harus lebih berkualitas lagi agar seperti kami yang masyarakat yang berada di pedesaan tidak perlu berbelanja di perkotaan, karena pedesaan juga kios yang ada di pedesaan juga sudah menyediakan barang-barang yang produk-produk yang berkualitas. Kemudian ada membuka cabang baru di lokasi yang strategis. Nah, contohnya kayak macam di desa ini belum sudah bisa membuka cabang-cabang yang strategis. Contohnya itu kalau macam di pinggir jalan itu kan, di pinggir jalan raya kan rame, jadi kita bisa membuka cabangnya di situ, di lokasi yang lain. Nah, kemudian itu ada 4, mengembangkan strategi pemasaran yang baru. Nah, di mana si yang punya kios ini harus lebih bisa memberikan harga yang bagus, cara pemasaran yang bagus, cara melayani yang bagus, agar pembeli ke kios itu merasa nyaman, aman, harganya terjangkau, dan lain sebagainya. Kemudian ada kualitas strategi terbaik untuk usaha kios. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan dan sasaran usaha kios. Nah, kalau di sini itu sasarannya itu warga-warga desa sini, itu pun nanti ada yang dari luar kalau macam ada pendatang. Nah, nanti itu juga bisa jadi sasaran dari usaha kios tersebut. Kemudian itu ada menawarkan produk yang unik dan berbeda dari pesaing. Nah, kalau di sini itu barang-barangnya itu sudah banyak yang sama tapi berbeda kemasan. Nah, kemasannya itu yang bisa membuat toko A tersebut bisa memenangkan atau bisa menarik minat pelanggan dibandingkan toko B. Kemudian ada meningkatkan penjualan, di mana pemilik toko A tersebut harus lebih bisa meningkatkan penjualannya agar dapat mencapai target. Kemudian ada menawarkan harga yang lebih rendah dari pesaing. Nah, harga itu juga penting karena ketika ada perbedaan harga dari toko A dan si toko B, maka otomatis orang akan memilih harga yang lebih murah. Contoh, toko A pasta giginya 5.000, toko B contohnya pasta giginya 7.000. Otomatis pembeli akan memilih berbelanja di toko A karena toko A memiliki harga yang lebih murah dibandingkan toko B. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut pada implementasi strategi usaha kios. Yang pertama itu menetapkan tujuan tahunan usaha kios, di mana kios ini juga harus memiliki tujuan tahunan, di mana tidak mungkin kios ini hanya contohnya dia hanya mau buka itu 2-5 bulan. Kan itu cuma membuat rugi, tidak ada untung dari kios tersebut. Jadi kios tersebut itu harus menetapkan tujuan tahunan mereka agar mereka bisa berkembang lagi dan bisa mencapai target yang ingin mereka capai. Kemudian itu ada mengembangkan kebijakan usaha kios. Nah, di mana toko atau kios ini harus bisa mengembangkan kebijakan. Nah, di mana mereka contohnya mereka itu memberikan kebijakan kepada karyawan mereka. Kemudian ada mengalokasikan SDM usaha kios. Nah, di mana mereka itu harus mengolah sumber daya manusia yang ada di dalam kios tersebut. Seperti contohnya itu mengalokasikan sumber daya manusia seperti karyawan. Mereka itu harus bisa memberikan karyawan itu seperti perlakuan yang baik. Terus ada membangun struktur organisasi yang mendukung untuk usaha kios. Nah, tentunya kalau di dalam
Contohnya itu kalau koperasi kan pasti ada struktur, sekolah juga pasti ada struktur. Jadi untuk usaha kios ini mereka itu harus membangun struktur, di mana kalau untuk karyawan A di sini tugasnya, contohnya karyawan A di pembersihan, karyawan B bagian pelayanan, karyawan C di bagian penyusunan. Nah, seperti itu. Terus ada meningkatkan budaya organisasi, motivasi karyawan untuk usaha kios, di mana mereka itu memotivasi karyawan mereka agar karyawan itu lebih semangat bekerja, lebih bisa bekerja agar bisa memaksimalkan kios tersebut. Kemudian mengembangkan sistem kontrol dan evaluasi awal untuk usaha kios, di mana mereka itu mengevaluasi dulu si pekerja ini, maksudnya itu di mana karyawan ini cocok di bagian apa, di bidang apa, agar yang punya kios ini bisa menetapkan di mana karyawan itu bisa ditempatkan. Kemudian ada evaluasi strategi usaha kios. A. Meninjau faktor internal dan eksternal. Nah, yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal usaha kios itu seperti sumber daya keuangannya itu pendanaan, peluangan, atau sumber pendapatan. Apalagi kalau macam kios itu pendapatannya pasti dari produk yang orang beli. Kalau untuk faktor eksternalnya itu yang pertama itu lokasi. Nah, lokasi yang strategis, kemudian ada persaingan dengan kios lain, kemudian ada kondisi ekonomi, di mana kondisi ekonominya itu seperti meningkatkan daya beli pelanggan. Lanjut, B. Mengukur kinerja usaha kios, di mana mengukur kinerja usaha kios ini poin yang pertama itu ada pemilik usaha kios harus ramah dalam melayani pelanggan ketika berbelanja. Karena ketika kita tidak ramah kepada pelanggan, pasti pelanggan berpikir, kios itu pelayanannya tidak bagus, orangnya begini. Nah, kedua itu ada mengukur kualitas pelanggan yang dihasilkan dari kampanye pemasaran. Kemudian ada mengukur jumlah pelanggan baru dan pelanggan yang kembali. Kemudian ada C. Melakukan tindakan korektif jika diperlukan untuk usaha kios. Nah, yang pertama itu ada analisis data penjualan atau keuntungan. Yang kedua ada gunakan umpan balik. Yang ketiga ada mengalokasikan sumber daya. Dan yang keempat pastikan langkah-langkah yang perlu diambil telah dilaksanakan. Terus saya lanjut kepada kesimpulan. Kesimpulannya di mana di Desa Wekamuno usaha kios sangat diperlukan karena memiliki potensi pasar yang besar, terutama untuk masyarakat, karena usaha ini sangat memudahkan sekali dan banyak peluang, apalagi pada saat masyarakat memerlukan keperluan sehari-hari yang sangat mendesak. Nah, sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.